Di sebuah rumah yang nyaman dan tentram, hiduplah seorang kakek, nenek, ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Mereka hidup damai dalam selimut kesederhanaan. Suatu sore, mereka berkumpul bersama sembari menikmati teh dan sebagian camilan buatan ibu. Di saat itu ayah berkata, "Kakek, nenek, ibu dan anak-anakku tersayang, kita hidup di dunia hanyalah sementara. Kita hidup di sini untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat. Apakah kalian tahu bekal apa saja yang harus disiapkan?" Anak-anak pun menjawab dengan nama-nama makanan dan barang kesukaan mereka. "Anak-anakku, dengarkan, bekal yang kita butuhkan adalah amalan-amalan yang baik, yaitu sedekah kita, perbuatan baik kita, infak kita, dan juga sebagainya. Apakah kalian sudah mengerti sampai di sini?" "Mengerti, ayah. Kita berinfak di hari Jumat itu kan? Kita kasih uang orang yang kita minta itu." "Satu lagi, nak, yaitu berkurban." "Wah, harga hewan kan mahal. Bagaimana bisa kita membelinya? Lebih baik kan untuk kita makan sehari-hari." Ibu pun berkata, "Bukankah kita bisa menabung setiap hari?" Raut wajah mereka tersenyum indah, dan kemudian ayah pun membagikan uang kepada mereka untuk dimasukkan ke dalam celengan kurban. Tidak hanya hari itu, setiap semua anggota keluarga tersebut selalu memasukkan uang ke dalam celengan untuk persiapan Hari Raya Idul Adha yang akan datang. Sedangkan di rumah sebelah, hiduplah keluarga kaya yang suka berfoya-foya. Mereka hidup dengan pakaian mewah dan juga barang-barang mewah. Mereka selalu menghabiskan uang untuk berbelanja barang-barang yang kurang berguna, tanpa berpikir untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan rezeki padamu. Terjadilah di antara mereka. Mami berkata, "Ayah, Dedi, kita punya uang banyak, buat apa kalau enggak kita belanjakan?" Dedi menjawab, "Baiklah, ayo kita berangkat belanja. Kita beli apa saja yang kita inginkan. Let's go." Mereka belanja dengan bekal yang mereka punya. Mereka beli apa saja guna menghabiskan uang-uang mereka, tanpa memikirkan lingkungan mereka yang ada kekurangan. Setelah mereka selesai berbelanja, mereka pulang kembali ke rumah. Sesampai mereka di rumah, terjadilah percakapan di antara mereka. Mami bertanya kepada anaknya, "Nak, sepatumu baru kah?"
Anaknya menjawab, "Iya, Mami. Daddy membelikannya kemarin ketika pulang dari Dubai." Mami menjawab, "Oh, baiklah, tidak terlalu buruk juga berarti ya." Tiada suasana hangat dalam keluarga tersebut. Yang ada ayah yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, kemudian ibu yang selalu sibuk dengan teman sosialitanya, dan juga anak yang selalu sibuk dengan handphonenya, tanpa mempedulikan lingkungan di sekitarnya. Sore, anak-anak itu bermain bersama di halaman komplek. Mereka bermain dengan senangnya, dan tiba-tiba datanglah seseorang yang menyedihkan menghampiri mereka. Dia berjalan dengan menyeret kakinya dan menggendong bayi, entah anak siapa. Anak-anak pun berhenti bermain. Mereka melihat nenek itu tanpa berkedip. Sang kakak bertanya, "Wah, kasihan sekali." Teman yang lain menjawab, "Halah, kenapa orang itu kesini? Bau, kotor, dasar orang gila, mengganggu saja." Kakak kedua menjawab, "Hei, jangan seperti itu. Dia juga makhluk ciptaan Allah yang sama-sama harus kita sayangi dan lindungi." Teman yang lain menjawab, "Ah, terserah kalian saja. Aku mau pulang." Anak dari keluarga kaya itu pun pergi pulang ke rumah. Sedangkan anak-anak itu justru mengambil uang dari sakunya dan memberikannya kepada nenek tua itu. Sang adik berkata, "Ibu, ini ada sedikit rezeki untuk ibu. Semoga bermanfaat ya." Sang ibu menjawab, "Alhamdulillah, terima kasih anak-anak manis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala untukmu." Mereka pun kembali pulang ke rumah. Hari Raya Idul Adha semakin dekat. Keluarga sederhana itu membuka celengan dan menghitungnya. Dimulai dari anak-anak mereka menghitung uang yang mereka dapat selama ini. Mereka menghitung uang kira-kira cukup apa tidak untuk membeli hewan kurban. Wah, bahagia sekali melihat uang tabungan cukup untuk membeli hewan kurban. Tak lama ayah, ibu, dan anak-anak itu berangkat ke pasar untuk membeli hewan kurban. Sampainya di pasar, pedagang hewan dengan semangat menawarkan hewan dagangannya. "Ayo bapak, silakan beli, silakan dipilih. Ini ada sapi, ada kambing, mau yang mana? Semuanya sehat, harga terjangkau, silakan." Dan terjadilah percakapan antara ayah dan pedagang hewan tentang kesiapan hewan untuk dikorbankan. "Bapak, kalau ini sudah siap untuk dikorbankan apa belum?" "Sudah, ditanggung sehat. Sudah poel, boleh ini, silahkan. Mau harga yang mana berapa? Yang kambing apa yang sapi? Dijamin sehat. Monggo silahkan dipilih." Sembari menunggu ayah memilih hewan kurban, anak-anak pun membeli minuman dan jajan di pedagang keliling dekat pedagang hewan. "Ayo bapak, bagaimana? Harganya berapa ini?" "Wah, jangan mahal-mahal. Boleh murah nggak?"
Gimana? Setuju harga segitu? Oke, deal kalau gitu. Saya mau yang sapi ini aja. Akhirnya terjadilah transaksi di antara mereka berdua. Setelah semuanya dibayar, dibawalah sapi itu pulang ke rumah. Hari Raya Idul Adha, keluarga itu pun datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan juga mengantarkan sapi yang telah mereka beli. Sesampai di depan masjid, mereka disambut oleh panitia kurban dengan senang hati. Para amil mencatat apa yang mereka sumbangkan. Setelah selesai menyaksikan hewan kurban kepada amil, keluarga mereka kembali pulang ke rumah. Dan penyembelihan hewan kurban berjalan dengan lancar. Kini tiba saatnya pembagian daging ke orang yang berhak menerima. Keluarga kaya rupanya melihat apa yang dilakukan oleh keluarga sederhana tersebut. Mereka merasa malu karena mereka selalu hidup serba mewah, tidak mampu membeli hewan kurban untuk Idul Adha. Jadi, bagaimana ini? Malu dong Masa kita hanya uang gak bisa beli hewan kurban? Astagfirullahaladzim. Gimana Dedi? Sabar Mami, sabar. Insya Allah besok tahun depan kita akan beli sapi yang lebih gemuk dari mereka. Benar ya Dedi? Jangan lupa ya, malu loh kita. Masa pulang sama keluarga mereka? Iya, betul, sabar. Kita sudah salah. Kita insaf ya. Besok tahun depan kita berkorban. Ayo kita pulang. Kemudian para amil mempersiapkan hewan kurban yang sudah disiapkan untuk dibagikan kepada yang menerima. Namun para penerima hewan kurban tidak mau tertib untuk berbaris. Maka terjadilah tragedi. Astagfirullahaladzim. Sabar antri ya Pak, Bu, antri. Jangan berebut, sabar. Ayo, ditunggu satu-satu akan kebagian. Silahkan antri, kasihan. Ada yang bawa anak kecil. Nah, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk antri. Kemudian mereka menerima hewan kurban yang sudah disiapkan oleh para amil. Silahkan Ibu diterima, semoga bermanfaat, semoga berkah. Silahkan Ibu diterima ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Silahkan Ibu, terima kasih. Silahkan, semoga bermanfaat. Silahkan Ibu, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, hewan kurban yang sudah disiapkan oleh amil sudah tersalurkan kepada yang berhak menerima. Dan TK Islam Al-Irsyad Madiun mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Berbagi